Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir di program studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Ya, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan di kelas besar untuk mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih ekonomi. Ini adalah perangkat pembelajaran ya, sebelum kita lanjutkan untuk mengingatkan kembali tentang capaian pembelajaran ya, CPL-nya ya, kemudian juga ini adalah materi-materinya. Jadi diharapkan setelah belajar mata kuliah ini mahasiswa itu tahu tentang bagaimana metode menetapkan hukum di dalam Islam gitu ya. Minimal itu ketika ada tetangga, saudara atau orang lain yang bertanya, sudah kuliah di ekonomi syariah, boleh dong tanya. Ya oke, silakan mau nanya. Jadi gimana hukumnya jual beli NFT? Wah gitu kan, udah dibahas kayaknya kemarin ya. Nah, gimana jual beli NFT gitu kan. Nah berarti kita udah paham tuh. Jadi kita kan jawabannya sebenarnya kalau mau nikah boleh, tidak boleh, atau haram atau halal gitu kan ya. Tapi kan di otak kita langsung muncul, oke, berarti boleh. Kenapa boleh? Karena jual beli ini termasuk disyariatkan dalam Islam. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke 279 ya, wa ahallallahul bai', Allah Subhanahu wa taala melakukan atau menghalalkan jual beli. Nah, kemudian dari jual beli ini juga nanti ternyata jual beli juga harus ada rukun dan syaratnya nih. Jadi rukun dan syarat itu nanti yang akan mengesahkan, artinya suatu jual beli itu dianggap sah, dianggap boleh, dianggap halal ketika terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukunnya adalah terkait dengan objek ataupun mabi ya, objek dari jual beli itu sendiri. Nah, objeknya itu kalau dalam Islam dia harus thayyib dan juga harus halal gitu. Nah, kalau menjadi NFT itu misalnya yang dijual belikan misalnya ya adalah misalnya fotografi misalnya, atau foto gitu ya. Oke, fotonya nggak ada masalah gitu ya, dia tidak melanggar syar'i gitu, berarti ini yang seperti ini boleh nih. Tapi kemudian ini nggak boleh nih, kenapa? Karena fotonya aja mungkin mohon maaf mungkin fotonya itu mungkin ada foto perempuan ya, ataupun laki-laki yang tidak tertutup auratnya gitu ya, atau mungkin ada foto-foto yang sifatnya itu kayak semacam kayak mungkin berhala atau mungkin sesembahan lain. Itu jadi berbeda gitu ya. Nah kemarin, nanti di Maqasid Syariah kita akan tahu kenapa ya nggak boleh ya. Misalnya kenapa sih kok seorang ya baik laki-laki ataupun perempuan itu harus tertutup auratnya ya, kenapa ya? Itu dipelajari di Maqasid Syariah gitu ya. Jadi di mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih ekonomi ini ya, teman-teman semuanya pokoknya harus paham tentang ketika ditanya baik hukumnya ya, terutama nanti usul fikih itu adalah hukum
ataupun jawaban logiknya, jawaban logikanya itu adalah jawaban nanti dari maqasidus syariah. Saya kasih contoh begini ya, nanti biar membedakan. Ketika ditanya kenapa riba itu haram gitu ya, mungkin orang bilangnya bukan riba ya, nanti panjang sebenarnya. Jadi kenapa bunga bank itu haram gitu kan. Nah sebenarnya kita harus jawab dulu. Oke, bunga bank itu adalah tambahan pada akad ya, baik itu yang simpan ya, menyimpan, menabung gitu ya, ataupun ketika nasabah itu meminjam atau utang uang. Nah kalau yang menabung mungkin masalahnya agak berbeda, tapi kalau yang utang uang, utang gitu ya, bukan hutang ya, pakai u bukan pakai h, utang. Nah ketika utang uang kemudian ternyata di situ mengembalikannya plus dengan tambahan, nah itu adalah bunga, itu disebut dalam Islam itu adalah riba. Nah dari riba itu baru kita mengatakan oh riba itu diharamkan ya, mulai dari surat Ar-Rum, kemudian juga surat Al-Maidah, kemudian juga surat An-Nisa, dan diakhiri dengan surat Al-Baqarah gitu ya. Nah jadi kalau ditanya kenapa riba itu haram gitu ya, kalau udah riba nih, tadi bukan bunga lagi ya. Jadi kalau kenapa riba itu haram, jawabannya pertama adalah karena riba itu di dalam Al-Quran diharamkan, di hadis juga diharamkan, di ijma ya juga diharamkan. Kemudian kias analoginya ya nggak perlu lagi, dalam artian kan sudah nasnya udah qot'i, jadi udah nggak perlu pakai kias lagi. Paling kita bisa ke fatwa. Nah fatwa MUI, kemudian Majma' Fiqih Al-Islami, kemudian juga Al-Azhar, kemudian juga mungkin nanti ada Lajnah Daimah, kemudian juga OKI ya, kemudian juga IDB, kemudian juga di Indonesia tentu saja Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga nanti Bahsul Masailnya NU, kemudian juga lembaga tarjihnya Muhammadiyah, kemudian nanti ada lembaga hizbahnya Persis dan lain sebagainya. Mereka mengharamkan riba itu ya, berarti udah jelas tuh bahwa bisa dikatakan, bisa kita mengatakan ijma atau kesepakatan dari umat Islam, ulama, dan juga lembaga-lembaga Islam di saat kontemporer atau saat ini ya. Nah itu namanya jawaban dari usul fikih. Nah kemudian kalau jawaban yang kedua di perspektifnya maqasidus syariah itu adalah bahwa begini, riba itu haram gitu ya. Tadi kalau usul fikih itu dia selalu yang dikemukakan itu adalah Al-Quran, kemudian hadis ya, kemudian juga ijma, nanti kalau perlu kias pakai kias, kemudian juga pakai maslahah atau istihsan atau yang lainnya gitu ya. Tapi kalau jawabannya maqasidus syariah, jawabannya adalah begini, riba itu haram karena ya pertama di sana ada unsur kezaliman ya, unsur kezaliman. Apalagi kalau umpamanya yang pinjam uang itu adalah, yang utang uang itu adalah memang karena kebutuhan, karena ada perlu ya. Kalau perlu kemudian dia misalnya tiba-tiba misalnya anaknya sakit nih ya, keluarganya sakit gitu, kemudian kan dia mau nggak mau uangnya habis, nggak ada, kan perlu utang gitu kan. Nah ketika utang kemudian ternyata padahal untuk mengobati keluarganya yang sakit, utang gitu ya, kemudian ternyata ya udah nih misalnya ada orang tuh saya kasih gitu ya, tapi saya kasih misalnya 5 juta misalnya gitu kan, tapi kemudian nanti kembalinya ini ya 5.500.000 ya. Itu bukan nolong. Jadi kalau maqasid itu dia lebih ke arah logik gitu ya, logik ya, logis gitu ya, sistematis, empiris. Nanti biasanya itu dia dikuatkan dengan berbagai sains, ilmu pengetahuan gitu ya. Nah itu maqasidus syariah, sehingga sekarang itu ya semakin berkembang, bahkan bisa dikatakan dia lebih fleksibel, lebih dinamis daripada istilahnya itu usul fikih. Kalau usul fikih itu ya dia hukum, namanya hukum ya hitam putih gitu ya. Hukum itu ya boleh, haram atau halal atau tidak boleh gitu ya. Walaupun nanti dalam Islam sebenarnya ada, masih ingat kemarin ada 5 ya. Jadi ada halal, ada ya halal, ada sunnah,
ada mubah, ada makruh, ada yang haram. Nah itu dia, jadi ada 5 itu sebenarnya itu menunjukkan. Kemarin ada yang nanya tentang gimana nih cara menginikan usul fikih bisa bareng, yaitu karena fleksibilitasnya, dinamisnya, ada punya sistem ya. Sistem itu kan rangkaian dari berbagai elemen yang menjadi satu bagian gitu ya. Jadi usul fikih ini dia punya sumber jelas ya, sumbernya jelas, kemudian dalilnya jelas, kemudian metode ijtihadnya juga sudah banyak dikembangkan, kemudian juga tadi logiknya juga masuk, juga logikanya juga masuk juga, sehingga ini ya jadi beda dengan misalnya kalau hanya wahyu saja, berat banget ini, kayaknya nggak bisa tuh gitu ya, nggak bisa berkembang tuh kalau hanya misalnya ayat gitu. Padahal dunia itu atau manusia itu juga terus berubah gitu ya, terus berubah. Nah, sehingga kemudian ya Islam dalam hal hukum ini dia harus mengikuti dari perkembangan zaman itu. Jadi banyak ini ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini lihat ada 14 ini ya, ada 14 ini pembahasan. Ini mengingatkan kembali. Jadi biar, karena ini kelas besar, jadi saya mau belajar apa sih ya? Saya belajar tentang usul fikih. Ya usul fikih itu apa? Usul fikih adalah metode untuk menetapkan hukum di dalam Islam gitu ya. Kalau yang akhwat misalnya apa hukum memakai jilbab nih, pakai hijab gitu kan ya. Nah, pakai hijab ya jelas sekali ya, hukumnya adalah merujuk kepada Al-Ahzab 59, An-Nur 31, kemudian hadis dari Tobroni ya, yang menunjukkan dia wajib gitu kan. Nah itu hukum berarti. Tapi kemudian nanti ketika terlihat ada juga nih orang yang belum bisa pakai gitu ya. Nah itu tidak memalingkan hukumnya tetap aja wajib gitu ya. Tetapi mungkin dia memang masih punya kekurangan gitu ya, punya kekurangan gitu ya. Nah termasuk juga yang lainnya, riba itu ya bunga itu ya, bunga bank itu ya berdasarkan fatwa MUI ya haram gitu kan. Tapi kemudian mungkin ada beberapa orang yang belum bisa meninggalkan, atau mungkin karena keadaan dan sebagainya. Nah kita harus bisa juga memahaminya. Hukum tidak berubah, tetapi pemahaman dan juga mungkin sikap kita saja gitu ya, perlu terus diperbaiki gitu ya. Kitanya diperbaiki dalam melihat orang. Kenapa? Karena tidak selamanya mungkin dia ada banyak halangan, misalnya mohon maaf mungkin ada ASN dan sebagainya ya, PNS yang mereka kan gaji dari bank konvensional, bank riba, gimana dong Pak gitu ya. Karena memang keadaan seperti itu ya diusahakan, nggak apa-apa kan, cuma nerima gaji doang gitu. Terus kalau kerja gimana Pak? Ya kalau bisa nggak ada di tempat lain, darurat ya sambil mencari yang lain gitu. Jadi itu fleksibilitasnya dari hukum Islam ya. Tadi dari mulai saya yakin udah sampai pertemuan kelima ini kan insya Allah udah tahu usul fikih gitu ya. Kemudian juga Al-Quran nih, nanti ini yang saya sebut dengan ulumul Quran gitu ya. Kenapa Al-Quran itu menjadi sumber hukum? Tadi saya bacakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ya wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jadi kalau kita ada beda pendapat, ada apa, maka farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah, yaitu ila kitabillah, kepada Al-Qur'an, wa ila Rasul, yaitu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan ayat ini ya di surat Al-Ahzab 5 bukan Al-Ahzab ya, di surat An-Nisa ayat ke 59 juga ya. Nah itu menunjukkan bahwasanya ya Al-Quran gitu ya, Al-Quran pedoman utama. Yang kedua adalah As-Sunnah. Nah ya sunnah ini berarti nanti juga teman-teman harus paham juga nih dari sisi ulumul hadisnya gitu kan ya. Ada beberapa mungkin yang karena satu dan lain hal menggunakan hadis misalnya yang lemah gitu ya, apalagi sampai yang palsu gitu kan. Nah, kalau hadis palsu ya berarti bukan hadis gitu ya. Kalaupun nanti maknanya benar ya bukan hadisnya, tapi maknanya mungkin benar gitu ya. Tapi kalau hadisnya kita merujuk ke kita mengatakan ini sabda Nabi, nggak boleh gitu. Kenapa? Karena dikatakan dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya man kadzdzaba alayya muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidina fiha. Jadi seseorang yang man kadzdzaba alayya, seseorang yang dia itu berkata dusta atas namaku, atas nama Rasul SAW ya,
Rasul bilang begini padahal enggak, itu kan berdusta. Maka faliyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia sudah menyiapkan dirinya di neraka gitu. Naudzubillahi min dzalik ya. Hadis ini, kalau hadis tadi farudduhu ilallahi wa rasulih, kemudian juga di Al-Ahzab ayat ke-21 juga terkait dengan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh sudah telah ada pada diri Rasul itu uswah ataupun contoh terbaik. Ini juga menunjukkan ya bahwasanya memang Nabi itu ya, hadis itu ya, sunnah itu ya sumber hukum Islam ya. Jadi Al-Quran dan hadis. Nanti mungkin kalau kajian ini biasa terkait dengan ini, mungkin sebagian orang mengatakan bahwa Al-Quran nomor 1, hadis itu nomor 2 gitu ya. Padahal kalau pendapat saya yang tepat adalah Al-Quran dan hadis ya, selama hadisnya itu sahih, dia memiliki memiliki kedudukan yang sama ya, memiliki kedudukan yang sama dalam makna itu ya. Kalau di Al-Quran ada, di hadis juga pasti akan support ya. Kalau di Al-Quran tidak ada, di hadis ada, nah itu kan berarti dia menetapkan hukum tersendiri dalam hadis. Dan hadis itu kalau dia sahih itu juga adalah wahyu. Ini dasarkan kepada surat An-Najm, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ya hadis itu ya wahyu gitu ya. Jadi dia kedudukannya sama dengan Al-Quran. Ini pandangan baru, bukan pandangan baru, artinya ini mungkin pengalaman baru ya. Jadi kalau teman-teman bilang Al-Quran nomor 1, hadis nomor 2, sebenarnya dia bukan stratifikasi gitu, tapi ya Al-Quran, hadis. Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu dia qot'i, kalau hadis itu ada beberapa yang mungkin dia tadi ada yang dhaif, ada yang lemah gitu, sehingga menempatkannya di seolah-olah itu yang kedua. Padahal tadi saya sebutkan hadisnya juga, Rasul bersabda itu bahwa ini utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu ya. Aku Nabi SAW itu diberikan Al-Quran wa mislahu ma'ahu, dan bersamanya yang mirip dengan Al-Quran, yang hampir sama dengan Al-Quran, yaitu as-sunnah ya. Itu adalah hadis ya. Kemudian ijma, ini ijma itu adalah kesepakatan. Ini pembahasan juga tidak sulit-sulit amat gitu ya. Jadi kalau umpamanya tadi ditanya tentang satu hukum, ya paling gampangnya lihat ayat Al-Qur'annya, kemudian lihat hadisnya. Kalau di Al-Qur'an tidak ada, di hadis tidak ada. Misalnya tadi mau nanya tentang NFT atau mau nanya tentang cryptocurrency, misalnya mau nanya tentang kripto, di Al-Qur'an ada nggak kripto ya? Ya nggak ada. Di Al-Qur'an itu adanya adalah uang itu adalah dinar, dirham, kemudian fulus gitu ya. Di hadis juga sama, dinar, dirham, fulus gitu ya. Fulus itu uang kertas gitu ya. Nah, jadi tidak ada gitu. Tapi kemudian berarti secara umum itu adalah ya, kripto itu juga adalah uang gitu kan, uang digital gitu kan. Nah, kemudian nanti baru cari kalau di Al-Quran tidak ada secara spesifik ya, secara spesifik kripto ya nggak ada. Tapi kalau secara membawa kripto dalam mata uang, maka di dalam Al-Quran banyak ada beberapa ayat yang berbicara tentang uang. Hadis juga banyak juga. Nah, dari situ kemudian kripto di Al-Quran itu general saja, tidak spesifik. Kripto di hadis juga tidak spesifik, hanya bicara tentang uang dan sebagainya gitu ya. Kemudian berarti kemudian cari di ijma. Di yang nomor 5 tuh ini nih ya. Jadi ijma itu adalah kesepakatan para ulama terkait dengan satu fenomena tertentu gitu ya. Ini ijma. Kemudian sebenarnya hari ini kita bicara tentang kias juga nih ya, kias. Tapi dalam prakteknya ijma dengan kias ini dia tidak terlalu banyak. Tadi kalau ijma itu tadi adalah kesepakatan kaum muslimin atau kesepakatan para ulama terkait dengan hal-hal tertentu. Biasanya di banyak kitab fikih menunjukkan tentang wa ajma al fuqaha gitu ya, bahwasanya para fuqaha itu dia ijma, sepakat tentang satu hal ya. Kemudian ada kias. Kalau ijma sekarang ya DSN MUI ketika mereka bersepakat gitu ya. Kemudian juga dari konteks Indonesia itu sudah dikatakan ijma gitu ya. Tapi kalau mamanya lebih luas lagi dunia gitu misalnya ya, berarti mungkin dari MUI, dari DSN gitu ya. Kemudian dari Singapura itu ada MUIS, kemudian mungkin di Malaysia itu ada JAKIM, di
Saudi itu ada Lajnah Daimah, di Kuwait itu ada Majma' Fikih Al-Islami, kemudian juga di Al-Azhar itu ada Green Al-Azhar di sana gitu ya. Nah itu berarti jadi ijma nih gitu ya, itu adalah ijma. Jadi sangat mungkin juga untuk ijma itu di zaman sekarang ini gitu ya. Oke, ijma. Nah kemudian kias ya, sebenarnya tema kita hari ini tentang kias ya. Nih kias nih analogi gitu ya, analogi. Jadi tentang bagaimana sebenarnya kita itu menganalogikan sesuatu yang memang terjadi di sekarang ini, yang kita korelasikan dengan kita kiaskan, kita analogikan dengan sesuatu yang ada di zaman dulu ya, di zaman Nabi. Misalnya begini, Nabi itu naik unta ya, naik unta, maka analoginya sekarang kita ya nggak mungkin naik onta gitu ya. Naik onta paling di kebun binatang gitu, atau mungkin ke Saudi atau ke Arab kalau datang. Tapi kalau di Indonesia ya berarti ya naik motor gitu ya. Onta merah dulu disebutkan sebaik-baik almal gitu ya. Onta merah dulu ya betul-betul memang onta gitu ya, dengan onta merah. Tapi sekarang onta merah itu ya, konteks sekarang itu dikiaskan analoginya itu ya mungkin paling sedikit itu ada expander, kemudian nanti ada ikan biasa ya, ada Pajero, kemudian ada ya mungkin sampai ke apalagi tuh Lamborghini gitu ya, Porsche ya, kemudian juga mobil-mobil mewah lainnya. Nah itu yang disebut dengan kias atau analogi. Kemudian termasuk juga nanti misalnya tadi kripto itu ya uang gitu ya, analoginya sama dengan dinar dengan dirham, tapi kemudian bentuknya itu berubah analoginya gitu ya. Kemudian misalnya dulu itu kalau umpamanya mau istilahnya mau sholat ibadah gitu ya, ibadah itu harus masjidnya, kemudian mihrabnya, kemudian pakaiannya, kemudian juga hal-hal terkait dengan itu ya kita bisa analogikan dengan sekarang gitu ya. Kalau dulu Nabi pakai jubah misalnya, sekarang kita di Indonesia itu karena adat juga tadi bisa pakai sarung gitu ya, atau mungkin sekarang ya pakai celana panjang lah gitu ya. Di Indonesia kalau perempuan pakai mukena, tapi ada akhwat juga yang kadang sholat nggak pakai mukena, mungkin orang lihat aneh ya kok sholat nggak pakai mukena gitu kan. Nah, padahal ya memang boleh gitu kan. Boleh aja gitu selama tertutup ya auratnya gitu. Oke ya, ini kemudian di maqasid. Nah saya akan bahas ini tentang maqasidus syariah ini ya. Saya akan bahas tentang maqasidus syariah. Baik.